Udah ya. Suara laptopnya segini aman nggak? Karena khawatir nanti tengah-tengah ini ya, baru bilang kebesaran. Man, suara saya jelas? Ini mohon maaf, nggak pakai mic yang di sini karena settingannya ada yang berubah ya laptop. Jelas ya? Yang kurang jelas agak kecil. Moga-moga berkenan pakai headset. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, keluarga saya semua, kali ini saya mau mulai dengan sesuatu yang beda. Sebelum kita ngomong jauh, kita bisa ngelihat slide, kita bisa nyimak pemateri ngomong, kita bisa nyatet ilmu, tapi mutlak hidayah mah punya Allah. Maka jangan hanya menghendaki ilmu baru, tapi kehendakilah hidayah yang diperbaharui. Maka untuk itu kita ngobrol dulu ya sama Allah. Kita minta dulu sama Allah. Kalau yang lagi makan, mungkin bisa berhenti dulu. Kita mau doa. Yang mau minum, berhenti dulu. Kita mau doa. Terus selesaikan. Habis itu dengerin saya sambil makan. Ah, boleh. Ya, bismillah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ya Latif. Ya Ghafur. Ya Wahhab. Ya Sami. Ya Basir. Ya Allah, dalam pandanganmu gak ada yang tersembunyi. Dalam pendengaranmu gak ada ya Allah yang tak terdengar ya. Termasuk apa yang ada di hati kami saat ini. Entah kami mungkin ya Allah masih berkutat dengan kesibukan kami, dengan dunia kami, dengan tekanan-tekanan kami. Maka ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Rahmati kami ya Rabb dengan Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Udah banyak ya Rob, udah banyak banget kajian mungkin yang kami ikuti, ilmu yang kami cari. Tapi mungkin sedikit ya Allah yang masuk ke dalam hati. Bukan karena materinya kurang bagus ya Allah. Bukan karena pematerinya kurang bagus ya Allah. Tapi kami yang gak sadar bahwa Engkau yang menginginkan kami hadir di setiap ilmu yang Engkau sajikan. Maka ya Allah, inilah kami ya Rabb. Sebut nama teman-teman masing-masing, nama Anda masing-masing. Randy pulang ya Allah. Randy balik ya Allah. Capek ya Rabb.
Hidup nggak kenal sama, hidup nggak bisa ngelihat engkau. Nyari yang belum ada terus. Nggak pernah mau mensyukuri sedikit berterima kasih. Nungguin apa-apa yang belum ada terus. Bahkan mengabaikan peranmu ya Allah dari semua nikmat yang udah ada. Yang kami akui sebagai kepintaran kami. Hasil kerja keras kami. Kami ini buta ya Allah. Tapi nggak sadar sedang tersesat. Maka tunjukkan jalan ya Allah. Biar kami bisa balik jadi hambamu yang baik dan benar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Teman-teman, saya mau nanya deh, apa rasanya ngobrol sama Allah apa adanya? Dengan bahasa yang kadang-kadang bukan bahasa yang sering kita pakai, tapi bahasa-bahasa polos, ngomong apa adanya. Sempit bilang sempit, hampa bilang hampa, kering bilang kering. Apa rasanya? Agak. Iya, damai, lega. Oke, good. Pertanyaan berikutnya, ada nggak yang ngerasa, walaupun ini bukan masalah jarak, tapi jarak hati. Ada nggak yang ngerasa kayak jauh lebih dekat ke Allah? Terconnect. Good. Ya, itulah esensi dari materi kita malam ini. Disconnect to reconnect. Sekarang gini, siapa yang punya masalah yang lagi neken banget hari ini? Ada? Pada ngaku. Saya absen, iya sama. Tapi gini, banyak nggak orang yang masalahnya lebih gede dari kita? Tapi hidupnya masih tenang aja, damai aja, ada aja jalan keluar. Kita menyebut mereka adalah orang-orang bejo, orang-orang beruntung. Ada? Ada. Sedangkan kenapa kita nggak di situ? Kejadian di hidup kita. Nggak ada yang nolong. Terasanya nggak damai. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, kita lagi connect atau enggak? Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Ayo. Kita lagi connect apa enggak ini? Enggak. Lah, kita lagi connect. Masalahnya dong, connectnya kemana? Kita yang terlalu connect sama masalah, bawaannya was-was, tertekan, stres. Apa ya, kayak nggak ada jalan. Hopeless. Ada yang ngerasain? Gak apa-apa, wajar. Oke, it's okay. Insya Allah mudah-mudahan malam ini jadi solusi ya.
Sedangkan coba ketika teman-teman tadi mulai ngobrol sama Allah apa adanya, ngakuin apa yang ada di hati, ngakuin apa rasa dan lain-lain. Rasanya jadi gimana? Damai, tenang, lega. Pertanyaan saya, masalahnya udah beres belum? Belum. Tapi teman-teman mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Jadi sebenarnya tenang, damai, bahagia itu bukan karena faktor dari luar, tapi apa yang ada di dalam. Nah, inilah teman-teman, server settingan kita. Hati-hati, salah connect, malah connectnya ke masalah, connectnya ke tekanan, disconnect sama Allahnya. Maka stres sendiri. Nah, bismillah kita mulai. Disconnect. When the soul lost its way. Ketika jiwa kehilangan jalan. Dan saya pernah ngalamin di titik itu. Tapi saya doain, semoga mentok. Coba diaminin dulu. Semoga mentok, amin gitu. Wah, kok mentok sih mas? Malah diaminin mas. Kenapa? Biar sampai kita bener-bener disconnect sama Allah, terlalu connect sama masalah, akhirnya mentok, nyerah. Di saat itulah kita akan tahu jalan satu-satunya adalah reconnect ke Allah. Itulah kenapa tanggal berapa tuh nanti? 27 ya? 27 nanti kita akan ngadain reconnect ketiga di Jakarta. Ada yang ikut? Ada yang udah daftar? Kita akan belajar di sana. Tapi ini prolognya ini. Salam kenal. Tadi saya lihat beberapa baru ikutan. Ini silakan dibaca aja. Nggak penting-penting amat. Yang penting Anda kenal saya Reza Randy. Dah itu aja. Dan kalau ketemu di pinggir jalan, nyapa lah ya. Sama bekelin duren juga boleh. Dan jangan lupa follow Reza Randy ya di Instagram. Bukan apa-apa, karena saya banyak share kajian-kajian di sana. Mudah-mudahan dapat manfaat. Itu aja. Dah, cukup kenalannya. Lebih penting tentang Anda, bukan tentang saya. Teman-teman, malam ini mudah-mudahan saya bisa nemenin walaupun nggak bisa panjang ya, karena waktunya terbatas. Tapi minimal ketemu jalan. Minimal ketemu satu jalan mungkin. Tapi kita harus ngobrol apa adanya. Tolong jawab pertanyaan saya. Mau nggak malam ini adalah awal pertolongan Allah semakin mendekat, bahkan Allah kasih untuk kasus masalah teman-teman atau impian teman-teman. Oke, saya doain semoga Allah mudahkan. Pertanyaan kedua, dalam menghadapi masalah yang hari ini sedang teman-teman hadapi, atau keinginan yang kayaknya belum ketemu jalannya, tolong tulis jujur apa adanya, apa yang teman-teman lagi rasain. Tulis di kolom chat. Kenapa harus ditulis? Karena pengakuan adalah pintu awal pertobatan. Pengakuan adalah pintu awal balik ke Allah. Saya kasih satu tips, teman-teman. Mau nggak punya hati yang lembut? Yang efeknya bisa ngelihat Allah dimanapun. Bukan ngelihat zahirnya Allah, wujudnya Allah, bukan. Tapi kita bisa menemukan Allah dalam gelap kita, terang kita, tinggi kita, rendah kita, lapang kita, sempit kita,
ramai kita maupun sendirian kita. Saya kasih tahu dulu sebelum caranya gimana. Saya kasih tahu efeknya. Teman-teman saya mau nanya, kalau teman-teman dicubit sama orang, sama musuh, rasanya gimana? Dicubit sama musuh yang nyebelin banget. Rasanya gimana? Sakit. Sakitnya di mana? Oh, di sini. Sakit hati. Oke. Tapi pertanyaan saya, apa jadinya kalau Anda dicubit sama orang yang Anda suka banget sama dia? Inceran Anda lah pokoknya. Dicubit sama dia, rasanya gimana? Kan jadi seneng, jadi bahagia, GR. Malah ngomong gini ya, cubit lagi dong gitu ya. Lihat teman-teman. Jadi kan bukan permasalahan cubitannya, tapi permasalahan siapa yang nyubit. Makanya masalah jadi berat ketika kita hanya bisa ngelihat masalahnya. Hati yang kering, hati yang mati, akhirnya dia hanya bisa ngelihat masalahnya. Tapi nggak bisa ngelihat siapa yang ngasih masalah. Yaitu Allah. Rob yang nyiptain kita. Yang ngasih makan dari mulai belum lahir bisa di perut. Sampai sudah segede sekarang. Yang ngasih kerjaan waktu kita nggak punya kerjaan. Yang ngasih rumah waktu kita kepanasan. Yang nyembuhin waktu kita sakit. Adalah Rob yang sama ngasih kita masalah hari ini. Makanya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya bilang apa? Kalau mau ringan masalahmu, jangan lihat apa yang disajikan. Tapi lihatlah siapa yang menyajikan. Yaitu Allah Rabbmu yang hanya menginginkan kebaikan tok untukmu. Walaupun seringkali kebaikan itu disalahpahami oleh kamu. Teman-teman saya mau nanya. Misalkan nih, saya punya masalah. Anda saya doain jadi orang super kaya, tajir melintir, triliuner. Amin. Terus saya datang nih ke rumah Anda. Tok tok tok, assalamualaikum. Bu, Pak, boleh nggak? Saya minta tolong. Saya lagi punya tagihan 10 juta. Dikasih apa nggak? Dikasih. Wow, Anda orang baik banget. Makasih loh. Pertanyaan saya begini. Anda Allah apa bukan? Anda Allah atau bukan? Bukan. Lihat, yang bukan Allah aja. Ada yang datang walaupun baru sekali. Dikasih sama Anda. Apalagi Allah, kita datang minimal sehari 5 kali. Masa iya nggak dikasih? Apa kita mau bilang kita lebih dermawan dibanding Allah? Kenapa kita lebih percaya ke Allah dibanding percaya ke Allah? Jadi teman-teman, santai aja dulu. Ya, tulis di kolom chat. Sebut nama Anda sendiri. Ren, tenang aja. Allah tahu kamu mampu. Tulis masing-masing di kolom chat. Sebut nama Anda sendiri, Ren. Tenang aja. Allah tahu kamu mampu. Ada waktunya. Allah lagi nyiapin hadiah terbaik untuk kamu. Robmu yang ngasih masalah adalah Rob yang sama. Yang ngasih kehidupan. Anak, istri, jabatan, gaji, kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan selama ini.
Kenapa kalau udah puluhan tahun sampai hari ini masih hidup? Kenapa hari ini se-hopeless ini? Coba sampai di titik ini dulu. Ketika kita kenal siapa yang ngasih, barusan kita bahas, apa rasanya? Apa yang Anda rasain sekarang setelah nulis kayak baru saya? Ya, that's it. Sedangkan hari ini teman-teman, banyak orang yang tahu Allah, tapi sedikit yang kenal sama Allah. Orang-orang yang lagi terdisconnect sama hidupnya. Dia terlalu terkonek sama dunianya yang terlihat, tapi dia terdisconnect sama Allah yang gaib. Makanya stres sendiri. Coba, saya bener gak kira-kira? Anda kasih tahu ke saya bener gak kira-kira? Kalau kita mau hitung-hitung, dari kita sebelum lahir, sampai segede ini, hidupin keluarga dan lain-lain. Kalau dihitung-hitung, kayaknya nggak mungkin. Betul apa nggak? Kayaknya nggak mungkin kalau dihitung-hitung. Sampai hari ini bisa lewat. Kalau dulu, masalah itu aja bisa lewat. Apalagi hari ini, insya Allah bisa lewat. Ya, tenang aja ya. So, pertanyaannya sekarang adalah, oke mas, saya sedikit banyaknya udah mulai buka nih. Jadi harus gimana nih? Oke, kita belajar lebih dalam. Hari ini banyak orang yang lagi disconnect sama Allah. Dan efeknya minimal saya rangkum dalam 5 hal ini. Apakah lagi ngerasain? Kalau iya, selamat. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang lagi ngerasain, tapi nggak dikasih jalan sama Allah untuk ketemu ngobrol-ngobrol malam kayak malam gini. Tapi Anda dipilih sama Allah malam ini. Masya Allah. Yang pertama, orang-orang yang lagi disconnect sama Allah, efeknya adalah dia kehilangan makna hidup. Akhirnya dia hidup sekedar hidup. Kerja sekedar kerja, makan sekedar makan, semuanya sekedar. Kayaknya hidupnya cepat banget. Ada yang ngerasain ya? Perasaan saya baru ngedip mas udah SMP. Baru ngedip mas udah kuliah. Baru ngedip sebentar mas, anak buntut udah 4. Baru ngedip lagi. Ternyata udah gelap. Udah dikubur. Lost in life. Kehilangan makna hidup. Efeknya, hidup segan, mati tak? Hidup segan, mati tak? Tak mau. Bukan. Tak berani. Pertanyaan saya, apakah ini hanya terjadi ke orang-orang yang lagi kena masalah? Kehilangan makna hidup hanya terjadi kepada orang-orang yang kena masalah? Enggak. Saya banyak gaul juga sama orang-orang yang, wow, rumahnya luar biasa lah. Mobilnya banyak, dan lain-lain, semuanya baik. Tapi ternyata dia waktu itu cerita sama saya, mas. Saya ini ibaratnya kayak apa? Burung dalam sangkar emas. Semuanya baik, tapi dia ngerasa kayak kosong. Nah, ini efek pertama teman-teman yang bikin akhirnya hidup makin gak enak. Yang kedua, orang yang lagi terdiskonek sama Allah, rohnya, bawaannya tuh stres. Udahlah, gak usah ngajak ngobrol Abi dulu. Gak usah ngajak ngobrol Umi dulu. Lagi pusing nih. Dia stres dengan tekanan hidupnya. Efeknya senggol bacok. Tau gak senggol bacok? Semua disalahin. Dia sensi banget. Nah, gak bisa ngontrol. Efeknya kemana-mana. Dan stres itu bawaannya bisa dia tertekan.
Atau dia campur kecemasan, dia panic attack, dan akhirnya dia coba mitigasi semua sampai lupa menikmati apa yang ada. Kayak contoh, ada kawan saya, Mas, dia orangnya luar biasa ya. Kalau bisa dibilang sangat mampu lah. Saya kalau boleh milih, Mas, saya mau nuker semua aset saya, uang saya. Dia orangnya kaya lah, gampang gitu. Dengan apa? Saya mau gantiin, balik ke masa gantiin popok anak saya, Mas. Karena ternyata ketika dia udah melewati stres, kecemasan, dan akhirnya udah firm, udah stabil, bahkan high gitu ya, di atas. Dia dapetin itu semua untuk menghilangkan stres dan cemas, dia mengorbankan banyak hal. Dan waktu nggak bisa diulang, teman-teman. Coba selesai acara ini, ya, selesai acara ini, lihat lagi anak-anaknya. Lihatin dengan detail, lihatin wajah pasangan. Ya Allah, ternyata saya belum kehilangan apa-apa. Jangan sampai kesetresan itu membuat kita nggak lihat apa-apa yang sudah ada. Susah syukur. Tapi saya tahu ketika dudukan pikiran kita salah, nggak bisa menghandle stres dan kecemasan itu. Itu paham banget saya. Makanya butuh apa? Nanti di reconnect, ya. Di reconnect nanti di tanggal 27. Saya bagi satu tips ampuh yang sering saya pakai, yang namanya terapi wukuf energi. Saya ulangi, jurusnya namanya wukuf energi. Langsung nanti kita praktek di sana. Malam ini saya bagi juga satu tipsnya nanti. Oke, jadi sabar dulu. Yang ketiga, dia yang lagi disconnect sama Allah. Mungkin kita, dia akan ngerasain kesepian. Lagi rame, orang-orang tepuk tangan, kagum sama dia, muji dia. Tapi dia kosong. Bahkan setiap ujian makin bikin dia kosong. Dia mencoba mengisolasi bahkan beberapa hal. Masa saya dirinya, saya nggak mau ini. Saya mau me time dulu, tapi dia nggak ketemu cara me time-nya kayak gimana. Sekarang gini teman-teman. Layaknya tubuh yang butuh makanan, jiwa kita tuh juga butuh makanan. Kalau makanan tubuh itu adalah makanan yang biasa, makanan jiwa itu deket sama rohnya, deket sama rohnya. Gak bisa kecuali itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang dan baik. Terus ada yang ngomong, saya perasaan udah zikir, mas, subhanallah, alhamdulillah, udah ribuan, mas, tapi gak tenang-tenang, mas. Itulah, teman-teman. Zikir yang dimaksud levelnya ada yang topnya. Itu apa? Zikir itu kan mengingat. Kamu inget, Ren, kamu tuh siapa? Kamu dari mana? Kamu sedang apa? Dan kamu mau kemana? Dan siapa Robmu? Makanya pertanyaan di kubur nanti apa? Man Robbuka? Siapa Tuhan? Me time. Nanti kita bahas. Ya. Yang keempat, orang-orang yang lagi disconnect, terputus sama Allah, apapun yang dia lakuin, itu dia sampai di titik merasa terus gak puas. Kenapa?
Sebenarnya kita tuju tuh yang mana? Sukses atau happiness? Coba jawab. Sukses atau bahagia? Yang kita tuju yang mana? Apa bedanya? Sukses and happiness. Bedanya apa? Sukses sama bahagia bedanya di mana? Success is getting what you want. Itu sukses. Dapetin apa yang kita pengen. Nah, itu sukses. Tapi kalau happiness is wanting what you get. Kita pengen dari pas kita dapet itu, kita ngerasain sesuatu. Nah, itu bahagia. Saya ulang ya. Success is getting what you want. Happiness, kebahagiaan, is wanting what you get. Kita pengen keduanya. Tapi masalahnya, banyak yang sukses tapi dia nggak dapat kebahagiaannya. Atau sebaliknya. Tapi ada juga yang dua-duanya. Dan dunia itu kayak air laut kan. Pasti kita udah ngerasain. Di sini kan nggak ada yang masih PAUD kan. Artinya udah banyak makan asam garam dunia lah. Coba dulu, yuk ingat-ingat. Kayaknya pas punya gaji 2 juta, bayangannya gimana? Kalau saya punya gaji 2 juta, kayaknya saya hidupnya bahagia deh. Pas udah 2 juta gimana? Kayaknya 5 juta lebih enak deh. Udah 5 juta gimana? Kayaknya 10 juta lebih enak deh. Aha, sama yang belum nikah gimana bayangannya? Kayaknya sih kalau udah nikah sama dia mas, every single time I'm falling in love. Sebelum nikah. Pas udah nikah gimana? Sedang bentar habis itu surprise mas. Terus kepikiran yang lain. Kayaknya mas, kalau nikah sama yang itu, kayaknya lebih bahagia mas. Alah, gitu. Akhirnya nggak merasa nggak puas, larinya kemana-mana. Bahkan, dia krisis identitas. Dia nggak ngerti dirinya siapa. Dan terakhir, orang yang lagi disconnect, cenderung dia berperilaku nggak sehat. Contoh apa? Seharian, mager day. You know, mager day. Males gerak seharian. Kerjanya scrolling aja. Produktif. Enggak. Ngeriset juga. Enggak. Scroll aja. Atau malah nonton Walid aja seharian ya. Ngabisin 10 episode. Akhirnya sampai apal tuh. Walid nak Dewi boleh. Dia berperilaku nggak sehat. Habitnya nggak sehat. Sikapnya nggak sehat. Dan lain. Pertanyaan saya, ada yang lagi ngerasain atau enggak? Wah, adanya sampai A-nya banyak. Ada. Kalau ada nggak apa-apa. Ya, oke. Langkah pertama sadari. Memperbaiki. Nah, lanjut. Karena yang pertama, tadi saya bilang salah satu efek disconnect adalah dia ngalamin apa? Stres. Ternyata ini bukan hanya perkara tentang klaim dari Ustadz. Klaim dari Ustadz. Orang-orang yang dekat sama Allah dia bahagia. Ini bukan klaim Ustadz ternyata. Ada penelitian dari namanya ini. Dari Harold Koenig, Dana King, Bernard Banner. Dia tulis dalam Handbook of Religion and Hope. Intinya dia bilang begini. Religious involvement is associated with greater psychological well-being and lower levels of depression, anxiety, and stress. Apa artinya? Betul. Jangan buang sampah sembarangan, itu artinya.
Bukan. Tapi dia bilang religious. Kedekatan dia sama Tuhan, sama Allah Rabbnya. Kalau kita di Muslim. Ternyata itu mempengaruhi apa? Sangat terasosiasi oleh kesejahteraan psikologis mental. Dan ternyata dia punya level yang rendah terhadap depresi. Dia lebih rendah. Ketakutan, anxiety, dan stres. Ini bukan kata Ustadz, peneliti. Saya panjang kalau bahas, tapi Anda bisa silakan riset sendiri. Ada namanya prefrontal cortex, amigdala, sama satu lagi saya lupa, Allah misalnya saya Muhammad. Tapi nggak penting lah ya, saya sampai di sini juga. Intinya, iman kita itu ngaruh banget, teman-teman. Iman kita itu sangat berpengaruh kepada tingkat stres dan kecemasan. Pertanyaannya, kalau gitu, hari ini kita lagi ngerasain stres, tertekan, takut, khawatir, tandanya apa? Jawab sendiri. Tandanya apa? Tandanya kurang iman. Makanya nanti di Reconnect kita akan bahas ada 5 pilar tauhid, 5 pilar iman. Bahkan bukan hanya dibahas, kita install 5 pilar tauhid ini. Satu di antaranya saya bahas malam ini. Saya bagi buat teman-teman. Siapa tahu ada yang nggak bisa ikut nanti 27 ya. Satu pilar yaitu everything controlled by Allah. Semua dikuasai oleh Allah. Pilar iman. Oke, saya langsung aja. Ya, bentar. Saya langsung aja. Yuk kita praktek yuk malam ini. Saya pimpin. Silakan posisikan duduk Anda yang nyaman. Ambil posisi duduk yang nyaman. Saya mau bantuin Anda sedikit ngambil energi, wukuf energi. Boleh kalau mau minum dulu, saya kasih waktu. Biar tenang, biar nyaman. Oke ya? Yuk, bismillah. Tarik nafas. Hembuskan perlahan seiring hamdalah. Tarik nafas lagi. Hembuskan seiring hamdalah. Dan pejamkan mata Anda. Cukup dengerin suara saya aja. Teman-teman saya tahu, jalanan hidup tuh gak selalu bahagia. Gak selalu tenang. Gak selalu damai. Akhir-akhir ini aja mungkin tekanannya makin tinggi. Masalah kayaknya gak ketemu jalan keluar. Impian kayaknya gak ketemu jalan tuju ke sana. Maka sekarang saya minta Anda bayangkan, hadirkan masalahnya. Apapun itu. Ingat-ingat masalahnya. Malam ini please jangan lari dari masalah. Jangan lari dari perasaan itu. Hadapi. Entah ini kasus rumah tangga, ini kasus finansial, kasus kesehatan, atau apapun itu. Munculin. Bayangin. Bagus. Sekarang saya minta rasakan apa yang teman-teman rasakan menghadapi masalah, menghadapi tantangan itu, kasus itu. Munculin rasanya. Entah itu bisa perasaan takut, merasa nggak yakin, merasa nggak mampu, merasa sakit, merasa stres, nggak ketemu jalan keluar. Munculin semuanya. Rasain semuanya sekarang.
maka satu obatnya. Bukankah Allah maha mengatur semuanya? Bukankah Allah yang mengatur pergiliran siang dan malam ratusan ribuan miliaran tahun selama ini? Bukannya Allah yang mempergerakan alam? Bukannya Allah yang menghidupkan dari sesuatu yang mati? Semua di dalam genggaman tangannya Allah. Pun masalah yang sedang kita hadapi kecil, itu di dalam genggaman tangannya Allah. Sekarang hadirkan cermin yang besar di depan teman-teman. Ucapkan dengan lirih, masukkan ke dalam hati, dan bersenyawalah dengan mengucap La ilaha illallah. Silakan. La ilaha illallah. Dan maknai, ya Allah, gak ada Tuhan selain Engkau. Ini kecil banget bagimu, ya Allah. Hamba aja, ya Allah, yang mengkatrol penyelesaian masalah itu dengan kemampuan diri hamba yang kecil, ya Allah. Makanya jadi berat terlihat. Tapi ya Allah, saya lupa, hamba lupa, ya Allah, bahwa Engkau yang lebih besar. Engkau yang mengendalikan. Bukan manusia, ya. Bukan dia. Bukan karena itu. Tapi Engkau, ya Allah. Hamba lupa, ya Allah. Maaf, ya Rabb. Hamba ucap di atas sejadah hamba. Hamba bilang, Engkau maha besar, Allahu Akbar. Tapi ternyata masalah saya lebih besar, ya Allah. Jalan buntu saya lebih besar, ya Allah. Ya, hamba ngaku salah hamba. Hamba gak kenal sama Engkau. Hamba bahkan menduakan Engkau, ya Allah, dengan kemampuan diri hamba sendiri yang kayaknya bisa nyelesain itu. Sampai merasa mentok gak bisa ada jalan keluar. Maka malam ini, ya Allah, hamba titipkan masalah ini ke Engkau. Hamba titipkan impian ini ke Engkau, ya Allah. Hamba percaya, hamba yakin. Walaupun depan mata hamba hari ini gak bisa ngelihat jalannya. Tapi Engkau siapin jalan terbaik buat hamba. Tolong jangan cabut iman hamba. Tolong kuatkan iman hamba, ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Sekarang ulang-ulang kalimat La ilaha illallah sambil bayangin masalah. Dan itu makin kecil, makin kecil, makin kecil masalah. Di depan kemahakuasaan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup. Nah sekarang, pertama saya mau nanya, apa rasanya sekarang menghadapi masalah yang lagi dihadapi? Rasanya jadi gimana? Jalanin impian yang kayaknya gak ada jalan, butuh banyak hal yang kita nggak tahu dari mana. Sekarang rasanya jadi gimana? Good. Jadi terasa kecil ya mas masalahnya ya. Ya, lihat teman-teman, kecemasan, stres langsung diganti sama Allah dengan ketenangan. Bukan karena saya barusan, tapi Allah aja ridho ke teman-teman. Nah ya, bekal. Pegang baik-baik malam ini, bekalnya satu, yaitu apa? Ketemu masalah yang gede. Ketemu yang kayaknya nggak bisa kita handle. Ketemu kayaknya yang berat.
ucap la ilaha illallah. Dengan satu pemahaman pilar keimanan itu apa? Semua dikuasai sama engkau. Oke? Barakallah teman-teman. Insya Allah pada itu tinggal nunggu waktu selesai. Terus ikhtiar. Terus percaya. Insya Allah. Oke? Yang kedua tadi. Dari 5 tadi. Orang-orang kehilangan arah. Tahu nggak? Banyak orang hari ini bunuh diri. Karena apa? Dia nggak tahu kenapa harus hidup. Satu itu. Yang kedua, dia nggak tahu untuk apa dia nyelesain masalahnya. Dia nggak tahu juga caranya pastinya itu. Tapi orang yang tahu kenapa, maka dia akan bisa ngelewatin semua hal. Kenapa saya harus selesaiin masalah ini? Kenapa saya harus mencapai impian itu? Maka ketika dia tahu kenapanya, pertanyaan gimananya itu bisa lewat. Itulah yang ada di buku Man's Searching for Meaning dari Viktor Frankl. Masalahnya hari ini orang kehilangan itu. Makanya nanti di Reconnect tanggal 27 kita akan ngobrol bareng-bareng. Gimana caranya bisa dapat pemahaman. Maka saya langsung aja. Saya mau puterin satu video. Saya gedein dulu. Simak video ini pakai hati. Oke? What are we doing here? And where are we gonna go? It's like we just woke up one morning and then it's welcome to the show. Don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can and try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV, from the hairstyles to the clothes, and don't think too often, just do exactly as you're told. And if you ever get confused, then just turn towards the alcohol. You still hear your thoughts? Then just turn up the radio as you learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll. But in all honesty, I just need to know, is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own. I just really need to know before the casket's closed, 'cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances. These are just simple life questions and I'm just searching for some answers. Like, what are we doing here? And what is our purpose? How did we get here, and who made us so perfect? And what happens once we go, or is this world all really worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. Then in that case, please let me ask you, did you create yourself, or was it somebody else who had fashioned you? 'Cause you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme intelligence and I'm merely being rational. For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye, nor a computer that can compete alongside the human mind. And if the whole world was to come together, we wouldn't be able to create a single fly. So many signs, yet we still deny. As science tries to justify that all this could come from none, when it's a simple sum. 0 plus 0 plus 0 cannot possibly ever give you 1. So from where did all this order come? For everything has its origins, a maker, a creator of its own. I mean, the only reason you're watching this video is because somebody had to press upload. So we can believe in the Big Bang, but I'd rather believe in He who caused it to explode. Allah, the creator of everything along with every single soul. The ever-living, the master, the only one who is in control. Unlike his creation, beyond our imagination. And no, he's not a man, nor does he have any partners in association. He's on his own. And no, he did not ever leave us alone.
Just like every manufacturer, he left us with an instruction manual. The Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only supreme being. It's logical. A book with zero contradictions, with miracles that are both scientific and historical, all revealed over 1400 years ago. Like the detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To the mountains as pegs holding firm the earth below, and the two seas that don't mix in a complete separate flow. To the planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O. To the stories of the past and the preservation of Pharaoh. To identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome. The gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone. And not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago. To a man who couldn't read or write as he would recite whatever the angels spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. But you can't, so we took God as a mockery and his messengers as a joke. Muhammad could not read or write. How somebody who can't read or write gonna start a religion? Dismissed his scriptures as legends and tales of the ancient folk as we live life according to our whims, desires, and hopes. Saying this life is the only home we will ever know. We will live then die, then simply turn to bones. YOLO! Correction, after the grass dies, the rain arrives and it regrows. And Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes. As the all-seeing supreme being watches us so close, and we are surely being tested in our wealth, our health, and our self, and everything that we've been blessed with. So believe, for we will surely be resurrected and be brought back to our Lord and account for every single deed as he hands us our books and orders us to read. From the bad to the good and everything in between. You yourself are sufficient for your own accountability, so don't be mad at me. You are the one who thought he wouldn't come back to me. I gave you a whole life long to search after me, but you were busy in all that which was temporary. So read, and glad tidings to all those who believed. And if you disbelieve, read. And don't let that day be the first day you find out what your life really means. Read. Oke. Gimana setelah nonton? Nggak ngerti pakai bahasa Inggris, kan ada translate-nya ya kita ya. Iya. Intinya dari situ, banyak orang hari ini ya udah hidup sekedar hidup, intinya gitu aja. Dan mudah-mudahan bukan kita. Mencari. Dan mudah-mudahan bukan kita. Oke, saya percepat. Intinya dari 5 yang lingkaran tadi, kasus disconnect itu efeknya ini itu. Banyak, termasuk yang ini. Dia menghasilkan perilaku nggak sehat, merasa kesepian tadi udah juga dibahas, gitu ya. Dan juga merasa nggak puas. Nah, itulah kenapa makanya kita ngehadirin event reconnect itu. Itulah penting. Kenapa? Andaikan kita sampai ngomong gitu. Andaikan semua orang terkoneknya bukan hanya pada saat kajian sama Allah, tapi terkoneknya setiap detik, di pasar terkonek, di kantor terkonek, dan lain-lain.
dia akan sampai kepada hidup terbaiknya. Apalagi nanti dinaikin levelnya sama Allah setelah terkonek sama Allah, terkonek ke Quran. Wih, lebih mantap lagi nanti. Makanya nanti di Reconnect tanggal 27 itu juga akan dibahas reconnect ke Allah, ke manusia, ke Rasul, ke Nabi, ke Rasul, ke Al-Quran, dan ke semuanya. Pertanyaan saya, siap ikutan? Siapa yang udah daftar? Siapa yang pengen dapat rahasianya? Dan ini langsung disampaikan sama guru-guru saya juga nih, Masya Allah. Ada kawan saya, Mas Sony. Kenal Mas Sony? Nah, kenal ya? Ada Coach Hari Firmansyah. Dia kalau ngomong tuh bahasanya enteng, tapi materinya daging, makanya luar biasa. Ada lagi Kak Angga Johan. Dia memang praktisinya connect sama anak yatim sosial. Jadi kita akan praktek dan eventnya tuh bukan hanya kajian nanti, tapi ada kejutan-kejutan di dalam acara. Pesulap merah. Nah lo, kok ada pesulap merah di situ? Iya, kawan kita. Ternyata kita mah hari ini tahunya ini pesulap. Nah, dia itu gayanya dia dakwah, caranya begitu. Dia memberantas dukun-dukun ya. Nah, kita akan menggali POV ya, sudut pandang yang nggak pernah terbuka di selama ini. Dan kita juga akan bareng nih ngaji barengnya sama influencer Indonesia. Beberapa ada pemain film juga, gitu kan? Ada selebgram, selebtok dan lain-lain. Jadi intinya saya mau ngomong, wajib ikut, mumpung di Jakarta. Dan yang kedua, jangan sendiri. Siap? Coba jawab saya dulu yang pertama. Siap ikutan? Oke, nggak apa-apa kalau ngomong jauh saya di media. Oke, sekarang pilihan yang ketiga. Yang pertama, siap ikutan? Siap. Yang kedua, siap bukan jadi peserta jomblo. Bawa keluarganya, bawa temennya, bestinya. Siap? Jangan sendirian ya. Dan yang ketiga, yang jauh-jauh gimana mas? Mau nggak tetap dapat pahala ribuan orang di dalam sana nanti? Maaf, ratusan. Insya Allah ada 500-an yang akan hadir. Mau nggak dapat pahala itu? Kalau mau, kita nggak bisa datang. Please share acara ini di medsos teman-teman, di grup-grup saudara. Kan punya saudara di Jakarta, Jabodetabek. Kabarin suruh datang. Kapan lagi event ini? Setahun sekali. Siap teman-teman ikutan sharing? Kita belum gak dapet acaranya tapi pahalanya dapat. Nah good, jangan mau gak kebagian pahala, kesempatan, karena nanti itu akan jadi currency, mata uang kita. Pahala itu akan jadi mata uang kita di akhirat. Oke? Gimana gambarannya mas acaranya? Pakai video aja deh biar langsung. Apa sih yang bikin orang itu nggak tenang? Apa sih yang bikin orang itu gelisah? Apa sih yang bikin orang itu nggak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya? Apa sih yang bikin orang itu hampa? Apa sih yang bikin orang itu emptiness, kosong? Jawabannya satu, lost connection. Untuk itulah kita mengangkat tema ini, judulnya Reconnect. Seandainya kita hitung nikmat yang Allah berikan, kita nggak bakalan bisa. Entah itu nikmat yang ada di dalam diri kita, ataupun nikmat di luar daripada diri kita. Dan biarkan anak panah yang melesat di sepertiga malam terakhir itulah yang mengenai nanti hatinya, yang kapanpun terbolak-balik, boleh jadi wasilahnya kita, boleh jadi bukan. Itulah yang akan menentukan kapan waktunya siap. Karena kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap, maka upaya yang aktif yang bisa kita lakukan adalah mari bersiap. Karena kepercayaan
akan mempengaruhi hidup kita sepenuhnya. Kepercayaan yang salah akan membuat hidup kita salah. Kepercayaan yang benar akan membuat hidup kita benar. Cara minta kita ke orang tua nangis, cara minta ke Allah sama. Karena air mata tuh menghapus dosa sama kayak air hujan. Kalau air hujan menghapus debu, air mata menghapus dosa. Kita ini di dalam genggaman kuasanya Allah, teman-teman. Jadi bukan suka-suka orang yang ngomong, tapi suka-suka Allah yang megang. Satu dunia ngomong Anda lemah, hancur Anda dengan kasus gini. Tapi kalau Allah bilang enggak, aku jagain. Anda bisa bertahan sampai kapan. Maka pahamilah, kalau semua di dalam genggaman tangan Engkau ya Allah, maka nggak usah takut dengan yang di luar itu. Gitu, teman-teman. Semakin pengen ikutan. Dah ya. Jadi itu sampai ketemu nanti di Reconnect tanggal 27. Ada ininya nggak Zoom-nya, Mas? Mohon maaf ini nggak ada. Ini offline. Tapi tadi kalau nggak bisa ikut nggak apa-apa, doain dan ikut support sebarin ini. Oke? Barakallah, saya balikin ke Mas Hendro. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz Reza Rendy untuk ilmunya yang sudah dibagikan malam hari ini, menjadi insight baru, reminder bagi kita bahwa apapun cobaan yang menghadang kita di depan, atau apapun yang selama ini mungkin memenuhi pikiran dan perasaan kita, biasa ingat bahwa semua dalam kendali, semua dalam kontrolnya Allah. Masya Allah. Bunda, boleh dong direspon di kolom chat nih. Satu kalimat yang mewakili perasaan ayah bunda malam hari ini belajar bersama Coach Sonia Fikin. Coba tuliskan dalam satu kalimat yang mewakili perasaan ayah bunda. Boleh? Di kolom chat yuk. Lega, Masya Allah. Oh iya, Mas Hendro. Siap. Bagi teman-teman yang mau ikutan syiar, ini di capture nih. Teman lagi ikut Zoom, kita selfie, atau layar ini di capture gitu ya, untuk dipasang di status. Oke ya Mas Hendro ya. Siap. Baik. Oke, alhamdulillah. Lega, Masya Allah. Ayo bunda semuanya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Reza Rendy, bagi yang mau hadir, utamanya yang ada di daerah Jabodetabek, tadi yang dari Medan, dari Surabaya sudah Nah, mumpung di tanggal 27 April ini ada di Jakarta, nah silakan. Bagi yang ada di Jabodetabek jangan mau kalah. Tanggal 27 April hadir di acara Reconnect ayah bunda ya. Reconnect bisa dilihat di layar ayah bunda, ada Coach Sonia Bikim, tentunya ada Ustadz Reza Rendy, ada Kang Hari Firmansyah, terus ada Angga, serta ada Pesulap Merah sebagai pembicaranya, dan juga dimeriahkan, diramaikan oleh para influencer yang ada di daerah Jabodetabek tentunya. Bagi yang ingin ikut silakan bisa klik link yang ada di kolom chat. Di situ juga sudah ada nomor adminnya, ada Kak Viola. Bagi ayah bunda yang pengen tanya-tanya terlebih dahulu, pengen konsultasi. Tadi ada yang tanya, saya bawa anak umur 10 bulan boleh apa enggak? Nah nanti tanyakan saja kepada Kak Viola ya ayah bunda. Bagi yang sudah tertarik untuk ikut event Reconnect ini silahkan bisa. Atau kalau yang memang udah mantep, wah saya udah pengen nungguin dari kemarin ada di Padang saya nggak bisa ikut, di Makassar karena jauh nggak bisa ikut. Nah sekarang mumpung ada di Jakarta saya akan ikut. Nah kalau yang sudah yakin seperti itu silahkan langsung daftar aja. Tapi kalau yang memang butuh konsultasi, ada pertanyaan, Kak Viola insya Allah siap untuk menerima konsultasi pertanyaan dari ayah bunda semuanya ya.
spesial lagi ayah bunda untuk malam hari ini ada potongan 50 ya, diskon 50% untuk tiket bronze ya. Silakan bisa dimanfaatkan potongan harganya, dapat diskon sampai 50%. Enak banget ya. Silakan bisa dimanfaatkan. Dan ada yang lebih menarik lagi nih ayah bunda, selain dapat potongan sampai 50%, ayah bunda juga nanti bisa berkesempatan untuk memenangkan undian umroh bagi peserta Reconnect. Wah tuh ya, jadi enak banget. Selain kita belajar ya, menyambung hati lagi, membangun diri lagi ya, menyerap ilmu baru, belief baru, mindset baru, keimanan yang terus menguat, insya Allah dapatkan juga kesempatan mendapatkan umroh gratis. Nah, nih menarik banget ya. Silakan sekali lagi bagi ayah bunda yang ingin daftar, silakan bisa klik link yang ada di kolom chat, ataupun ayah bunda bisa cek di grup di mana ayah bunda mendapat webinar malam hari ini. Dan bagi ayah bunda yang belum bisa hadir, yang mungkin karena terkendala jarak, mungkin ada di luar Pulau Jawa, ataupun mungkin ada di Jawa tapi jauh ya, mungkin ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur dan nggak bisa hadir, ayah bunda tetap bisa mendapatkan pahala jariah, tetap bisa berkontribusi dari suksesnya event Reconnect ini. Dengan cara apa? Ayah bunda bisa membagikan informasi Reconnect malam hari ini ya. Nanti akan dibagikan juga flyer dan juga captionnya, copywritingnya. Silahkan bagi yang pengen mendapatkan pahala jariah bisa di-share ataupun bisa mengcapture kita di Zoom malam hari ini, dibagikan, direkomendasikan kepada keluarganya yang mungkin ada di daerah Jabodetabek. Siapa tahu ya memang tertarik ikut, dan insya Allah kalau seperti itu pahala jariah juga insya Allah mengalir kepada ayah bunda. Saya pengen cek nih siapa yang sudah daftar malam hari ini. Coba yang sudah daftar tuliskan saya nih di kolom chat. Oh, Bunda Ani sudah daftar, Bunda Etik sudah daftar. Terima kasih, Masya Allah. Dan juga saran Ustadz Reza Rendi ya tadi, jangan datang sendirian ya. Datanglah bersama orang-orang terkasihnya, minimal bersama pasangannya ya, entah itu istrinya maupun suaminya. Saya masih jomblo Mas Hendro ya, berarti boleh juga ajak temennya ya atau saudaranya. Yang penting temennya gitu. Bunda Dian alhamdulillah sudah. Oh, terus siapa lagi? Bunda Adiah, Masya Allah. Terus ada Cici, Bunda Cici dari Pontianak, Masya Allah. Dari Pontianak aja hadir nih, daftar insya Allah ya. Yang ada di Jawa, terutama yang ada di Jabodetabek, yuk jangan mau kalah. Silakan hadir di tanggal 27 April 2025 Ballroom The Gate Tower ayah bunda ya. Oke, terima kasih ya ayah bunda yang sudah daftar. Bunda Siti Masita mau daftar tapi ya kalau belum bisa daftar karena kendala jarak, ayah bunda juga bisa siarkan informasi terkait dengan event Reconnect ini ya ayah bunda. Dan tentunya event ini bukan hanya ada di Jakarta, insya Allah juga nanti akan beralih atau bergilir di kota-kota yang lain ya. Sebelumnya sudah ada di Padang dan juga Makassar, insya Allah yang akan datang ada di Jakarta, nanti akan ada di Bandung, Surabaya, Bali, dan disusul dengan kota-kota yang lain. Sudah ada di sebelumnya di Padang dan juga Makassar. Nah, saya pengen tanya-tanya dulu nih, beberapa yang sebelumnya sudah pernah ikut ya. Ada di sini yang sudah ikut di Makassar maupun di Padang yang tadi ada Bunda Tiara ya kalau nggak salah. Nah, saya pengen kasih kesempatan mungkin kepada Bunda Tiara untuk say something, mungkin
bagi pengalamannya, ikut event Reconnect, apa yang dirasakan, apa yang berubah ketika ikut Reconnect dan setelahnya ya. Assalamualaikum Bunda Tiara. Tadi sudah open mic. Waalaikumsalam Ustaz. Wah, Kak Tiara ya. Kak Tiara boleh dong dibagikan pengalamannya. Ini mohon maaf Kak Tiara Padang ya aslinya ya. Ya, di Kota Padang. Allah, di Kota Padang. Kak Tiara boleh dong dibagikan pengalamannya ikut event Reconnect, apa yang didapatkan, terus mungkin kalau ada perubahan apa yang terjadi dalam diri Kak Tiara. Apa Kak Tiara? Ya, terima kasih sebelumnya Ustaz. Perkenalkan, nama Tiara Briliani, usia 23 tahun, asal Kota Padang. Nah, sebagai peserta Reconnect, Anda benar-benar mengapresiasi bagaimana Reconnect itu dikemas. Kalau ditanya apa yang paling berkesan di Reconnect, jawabannya ada pada konsep penyampaian materinya. Nah, materi yang dibawakan itu nggak sekedar disusun asal-asalan, tapi dirancang dengan pendekatan yang terstruktur, kayak berbasis 5W1H. Nah, apa, kenapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana letak permasalahan hidup kita. Buat Anda pribadi, ini bukan sekedar event biasa, tapi lebih ke ruang refleksi tempat kita diajak menyambung lagi koneksi yang barangkali selama ini terputus. Dan Reconnect itu bukan hanya tentang kita mendengarkan pencerahan, tapi mengajak kita untuk menyadari. Nah, dari kesadaran itu kita mulai bergerak ke arah penyambungan kembali dengan diri kita, dengan sesama manusia, dan dengan Allah untuk mencapai puncak ketenangan itu. Dan selama ini yang kayak kita itu sebenarnya mau cari apa sih? Mau cari kesenangan, kebahagiaan, atau ketenangan. Dan dari hal-hal kepribadian kita, dari hal-hal sehari-hari kita, apakah yang kita cari itu ada di antara tiga tadi. Dan kita di Reconnect ini juga diarahkan bagaimana caranya untuk bisa mencapai ke puncak ketenangan itu. Sekian Ustadz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya Kak Tiara. Saya salah tadi di awal manggilnya Bunda ya. Ternyata Kak Tiara ini baru 23 tahun. Masih sangat muda. Berarti event Reconnect ini recommended ya Kak Tiara ya untuk diikuti Ya, ayah bunda semua yang di sini ya. karena udah beberapa kali ikut event dan habis Reconnect kemarin juga ada event. Cuman yang masih belum bisa move on dengan acara Reconnect karena emang sebagus itu. Jadi Masya recommend Allah. banget buat diikutin. Masya Allah. Terima kasih Kak Tiara ya atas sharingnya. Semoga juga selain Kak Tiara, ayah bisa merasakan pengalaman yang sama, perasaan yang sama, dan juga perubahan yang sama ya. Seperti yang dialami oleh Kak Tiara. Bagi ayah bunda sekali lagi masih ada kesempatan, silahkan bisa daftar. Klik link yang ada di kolom chat maupun di grup di mana ayah bunda mendapatkan informasi webinar malam hari ini. Kita ketemu insya Allah di tanggal 27 April 2025 Reconnect Jakarta ya ayah bunda. Oke ayah bunda semuanya, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 21:27 ya waktu Indonesia Barat. Bagi ayah bunda yang mungkin tadi ada materi yang terlewat atau ada bagian yang mungkin belum paham, silakan bisa cek rekaman lengkapnya di YouTube-nya PPA Institute. Namanya PPA Institute. Silakan bisa dicari, terus ada di bagian live, silakan nanti bisa disimak ulang. Dan di situ juga selain ada rekaman webinar malam hari ini, ada rekaman video-video dari guru-guru PPA yang lain. Jangan lupa kalau sudah mampir di channel PPA Institute bisa di-subscribe juga, dan juga kunjungi akun media sosial PPA Institute juga yang ada di Instagram, ada di TikTok ya. Cari aja PPA Institute Official ya ayah bunda semua. Oke ayah bunda, terima kasih malam hari ini untuk partisipasi aktifnya. Ada Bunda Eti, Masya Allah dari Bengkulu. Ada Pak
Yakin dari Palopo masih setia menyimak. Bunda Anggriani, Bunda Dahlia, Masya Allah. Boleh dong sekali lagi satu kata malam hari ini. Kira-kira ayah bunda bermanfaat atau bermanfaat banget apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Reza Rendy. Bermanfaat banget, Masya Allah. Siap. Oke. Alhamdulillah ya. Jangan lupa ayah bunda kalau ada webinar event-event yang lain dari PPA Institute silahkan boleh diikuti. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayah bunda sekali lagi terima kasih, dan saya pribadi serta mewakili tim yang bertugas malam hari ini memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.